تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita menyelesaikan terakhir bab Kitabus Shalah ya. Batasan thayyib. Kita sudah mengambil terakhir bab Syara'itus Shalah. Syarat salat sudah kan? Sebelum apa? Yang antum batasnya apa? Saya bab syarat salat. Syarat salat. Apa? Terakhir? Sebelum apa batas terakhir apa antum? Ahkamus salat. Thayyib. Naam, ya terakhir syara'itus shalah. Naam. Syarat-syarat salat. Thayyib. Sekarang kita sudah mengambil syarat-syarat salat dan sekarang kita masuk arkanuha. Faslun wa arkanuha, dan rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat barakallahu fikum, hukumnya kurang lebih dengan syarat sama, di mana intinya syarat itu ketika tidak terpenuhi maka ibadah tidak sah. Rukun juga sama, ketika rukun tidak terpenuhi maka ibadah juga tidak sah. Bedanya kalau syarat itu di luar rangkaian ibadah, kalau rukun di dalam rangkaian ibadah. Contoh misalnya barakallahu fikum, wudu. Ini wudu apakah dia rukun salat atau syarat salat ya ikhwan? Syarat. Salat tidak sah tanpa wudu, tapi wudu itu sendiri di luar rangkaian salat. Menutup aurat ini rukun atau syarat? Syarat. Syarat. Jadi syarat itu di luar ibadah. Di luar syarat itu artinya sebelum ibadah harus dipenuhi dulu. Jadi masih di luar ibadah ini, kita belum ibadah. Tapi kalau rukun itu artinya sudah di dalam ibadah. Seperti misal Al-Fatihah, rukun atau syarat? Rukun. Padahal hukumnya sama. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi dari sisi hukum tidak sah ibadah tanpa ada rukun, tanpa ada syarat, itu sama dia. Perbedaannya kalau syarat itu di luar rangkaian ibadah, kalau rukun itu di dalam ibadah. Tayyib. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan, dan rukun-rukun salat ada 18 rukun. Yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah niat. Al-ikhlas. Artinya kalau orang salat tanpa niat sama saja ibadahnya tidak bakal diterima. Karena yang membedakan salat kita antara salat zuhur, asar, ini kan semua antara salat sunnah, salat wajib, semuanya kembali kepada niat. Makanya ada istilah dikatakan di kalangan para ulama, ada istilah merubah niat. Boleh nggak merubah niat dari salat ke salat?
Kira-kira gimana itu? Kalau dari wajib ke wajib nggak boleh. Tapi kalau dari wajib ke sunnah boleh. Contoh apa ya ikhwan barakallahu fikum? Misal begini, antum musafir Surabaya kayak kemana, Jakarta, dan antum belum sempat sholat zuhur di jalan, belum sempat sholat zuhur di jalan. Kemudian sampai di Pekalongan, antum mendengar azan asar di masjid, langsung berwudu, bergegas pergi ke masjid. Kemudian sampai di masjid sholat, niatnya sholat asar, padahal belum sholat zuhur. Di tengah sholat ingat kalau antum belum sholat zuhur. Nah ini boleh nggak kita rubah niat yang awalnya kita asar, kita rubah ke zuhur di tengah sholat? Nggak boleh. Nggak boleh seperti ini. Tidak boleh. Kalau mau merubah bagaimana? Batalkan. Ulangi dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram berarti antum yang tadi mungkin sudah 1 rakaat jalan, sudah 2 rakaat jalan, berarti niatnya dibatalkan. Kemudian takbiratul ihram dengan niat salat zuhur. Baru setelah itu berdiri salat asar ketika imam salam, antum qadha dan salat dan melanjutkan. Tapi kalau misalnya antum di safar salat zuhur dan asar jamak, salat zuhur dan asar jamak, begitu sampai di rumah karena sudah terbiasa rumah dekat masjid, biasanya kalau azan langsung masjid. Pas sampai di rumah asar, antum wudu langsung ke masjid dengan niat salat asar. Kalau sudah sampai selesai imam salam baru ingat, ya Allah kok saya salat asar 2 kali. Itu kan selesai sudah. Karena itu kesalahan berarti. Tapi kalau di tengah salat, antum salat baru 2 rakaat, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, baru ingat, ya Allah tadi kan saya sudah salat asar. Itu berarti apa ya ikhwan? Boleh nggak merubah niat? Boleh. Dilanjutkan salat tapi bukan dengan niat salat asar, melainkan dirubah dari asar ke salat sunnah. Udah batal, udah salat asarnya batal sudah. Tapi jangan bubar, jangan biarin, ikutin imam sampai selesai. Tapi niatnya dirubah dari salat wajib ke salat sunnah. Salat sunnah, dan itu boleh. Dan ini pernah kita bahas, ingat saya, di dalam syarah Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu rukun salat yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri pada saat mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu menunaikan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri di dalam salat adalah termasuk apa? Rukun. Kecuali kalau salat tarawih. Salat tarawih yang Rasulullah pernah beliau barakallahu fikum duduk lain. Tapi kalau salat wajib berdiri adalah rukun. Tidak sah salatnya orang yang sambil duduk sedang ia mampu. Makanya di situ ada pembahasan sendiri ketika imam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kamu takbir. Jangan imam takbir masih aja ngatur niat nawaitu diulang-ulangi. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku, kamu ikut ruku. Sampai terakhir Rasulullah mengatakan, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan jika imam salatnya sambil duduk, maka kalian juga harus salat sambil duduk. Padahal di sini dikatakan bahwa berdiri itu adalah rukun bagi imam maupun makmum atau sendiri. Tidak sah salatnya orang yang sambil duduk padahal dia mampu untuk salat sambil berdiri.
Tapi ada riwayat seperti ini. Kalau kamu kalau imam sholat sambil duduk, maka kalian juga harus sholat sambil duduk. Nah, ini ada semua di dalam Bulughul Maram, dan juga pernah kita bahas barakallahu fikum bahwa ini adalah mansukh dengan hadis atau kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang di saat-saat sakit parah menjelang ajal, beliau salat ngimamin sambil berduduk, dan Abu Bakar serta kaum muslimin salat di belakang sambil berdiri. Rasulullah keluar, sudah sakit parah beliau, bahkan keluar ke masjidnya pun beliau sudah nggak jalan, sudah dipapah oleh sahabat. Kemudian beliau ngimamin, posisi duduk beliau, dan Abu Bakar berdiri di sampingnya. Itu yang sampai sekarang masih dipakai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi mesti pemandunya ada. Syekh Sudais mengatakan Allahu Akbar, dari belakang Allahu Akbar. Nanti ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Yang di belakang apa? Rabbana walakal hamd. Itu kan Rasulullah menjelang ajalnya kan begitu. Beliau keluar ngimamin salat, mengimami, karena beliau sudah nggak kuat berdiri, duduk. Abu Bakar radhiyallahu anhu arda berdiri di samping Rasulullah sebagai speakernya, pengeras suaranya. Rasulullah suaranya sudah semakin lemah karena sakit parah, maka ketika beliau takbiratul ihram Allahu Akbar, Abu Bakar penyambungnya Allahu Akbar. Fasalla Abu Bakrin bi salati Rasulillah wa sallan nas bi salati Abi Bakrin. Kata Anas bin Malik, Abu Bakar radhiyallahu anhu salat mengikuti Rasulullah, dan kaum muslimin salat mengikuti Abu Bakar. Karena yang kedengaran suaranya Abu Bakar, bukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sekarang masih dipakai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan itu bagus, dalam arti orang akhirnya dengar. Kadang-kadang mungkin orang lupa. Ya, ini syarat yang pertama, rukun yang pertama berarti niat. Yang kedua apa tadi? Berdiri. Tidak sah orang yang sholat duduk padahal mampu berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Syarat atau rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Al-ihram berasal dari kalimat ahrama yuhrimu ihraman, yang artinya masuk dalam wilayah pengharaman. Orang ketika hendak menunaikan haji atau umrah, kemudian dia memulai dari miqat, memakai pakaian ihram, dan dia berniat dan mengatakan Allahumma labbaika umratan. Dia sudah niat labbaika umratan dan dia memakai pakaian ihram dari miqat. Itu artinya apa? Pakaian ihram artinya semenjak dia memakai pakaian ihram dari miqat dan dimelafatkan niat labbaika umratan, maka berarti semenjak itu pula segala sesuatu yang selama ini halal dia kerjakan, maka haram sudah ketika dia di dalam apa? Selama ihramnya. Selama ihramnya, seperti bercumbu dengan istri, apalagi berhubungan, haram sudah. Padahal di luar itu apa? Halal. Sampai dia tahallul. Tahallul itu apa? Sampai selesai dia menunaikan manasik umrah atau manasik haji yang ditandai dengan menggundul rambut atau mencukur rambut. Tahallul artinya dia sudah melepaskan atau terlepas dari apa? Dari yang haram. Sama sholat juga begitu. Takbiratul ihram artinya takbir yang menunjukkan bahwa Anda dengan itu apa? Haram melakukan segala sesuatu yang selama ini di luar sholat halal. Makan, minum, bicara, tidur, kan itu halal semuanya. Tapi ketika Anda takbiratul ihram, takbir inilah yang dinamakan apa? Takbir pengharaman.
Dengan takbir itu berarti Anda sudah mengharamkan kepada diri Anda segala sesuatu. Jangan kemudian Allahu Akbar habis itu beanan masih. Kan mumpung belum takbir bean, enggak boleh udah. Antum udah takbiratul ihram, ihram pengharaman. Antum sudah masuk dalam wilayah apa? Pengharaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Salat itu pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah salam. Itu makna takbiratul ihram, takbir pengharaman, pembukaan. Yang dengan itu Anda berarti telah mengharamkan atau telah haram segala sesuatu yang diperbolehkan di luar salat. Itu makna takbiratul ihram. Allahu Akbar, tunduk langsung, itu sudah otomatis itu. Dan subhanallah itu tabiat. Yang ke berapa? Yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ayat ini konteksnya adalah umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekali lagi hadis ini konteksnya umum. Entah itu imam munfarid ataupun siapa? Makmum. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama karena ada hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau Anda adalah makmum dan kamu mendengarkan bacaan imam, bacaan Al-Fatihahnya imam, maka berarti Anda tidak membaca Al-Fatihah pun cukup tergantikan dengan bacaan imam. Dengan hadis ini, sekalipun hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan didhaifkan oleh beliau, dilemahkan oleh beliau. Kemudian Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyimpulkan khurujan minal khilaf, supaya tenang hati kita dan keluar dari khilaf, baca Al-Fatihah. Entah Anda makmum, imam sendirian mendengarkan bacaan imam ataupun tidak, baca Al-Fatihah. Itu lebih apa? Lebih tenang dan lebih hati-hati. Kenapa? Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian makanya barakallahu fikum ini juga diperhatikan bahwa ini adalah termasuk rukun, maka baca. Ada sebagian juga itu perselisihan yang pertama ya, perselisihan masalah tadi membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah bagi makmum. Perselisihan yang kedua adalah ketika orang masbuk. Ketika apa? Masbuk. Antum masuk masjid, imam sudah membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, antum baru takbiratul ihram. Kira-kira sempat baca Al-Fatihah enggak itu? Hah? Sudah enggak sempat itu? Imam sudah baca lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan sempat baca Al-Fatihahnya itu? Imam ruku. Di sini berarti apa? Antum ruku atau baca Al-Fatihah dulu? Nunggu imam sampai bangkit lagi? Hah? Ruku dianggap satu rakaat tidak? Hah? Dianggap satu rakaat atau kita? Itulah yang namanya usul fikih ya ikhwan. Ini kita hitung satu rakaat atau kita hitung tidak sah karena tidak sempat baca Al-Fatihah? Hah? Dihitung satu rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma adraktum fasallu." Apapun yang kalian dapatkan dari imam, ikuti dia.
Nah, man wajada raka'atan faqad adraka as-shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat dia telah mendapatkan salat. Nah, itu yang ada di dalam mazhab Syafi'iyah dan juga kebanyakan ulama. Tapi kalau dulu kita di Yaman, syekhnya kita hafizahullah, Syekh Yahya Al-Hajuri, dia bersikeras dengan pendapat tidak dianggap satu rakaat karena tidak baca Al-Fatihah. Suatu saat pernah sholat berdampingan, sama-sama masuk, sama-sama takbiratul ihram. Tapi kita udah nggak sempat baca Al-Fatihah karena imamnya begitu kita takbir dia ruku. Begitu imam salam, Syekh ikut salam, kita juga salam. Selesai, karena di samping saya tanya sama Syekh, ya Syekh, Washendak, kenapa kata dia? Apa sudah rujuk Syekh? Apa sudah rujuk Syekh? Lesh, kata dia, kenapa? Tadi kan kita masbuk bareng Syekh, kita hanya takbir, nggak sempat baca Al-Fatihah terus rukun. Apa iya? Iya. Langsung berdiri beliau, langsung berdiri qadha satu rakaat. Kenapa? Karena beliau pendapatnya tetap tidak terhitung satu rakaat. Kata dia, apa iya? Iya. Tadi kita bareng Syekh, Anda masuk, kita masuk, takbir bareng. Kita udah gak sempat baca Al-Fatihah, takbir langsung ruku. Oh begitu? Iya. Syekh langsung berdiri lagi. Berdiri sempurnakan satu rakaat. Kalau saya enggak. Saya enggak. Tapi itulah ulama. Itulah ulama, Masya Allah. Jadi padahal siapa kita kan? Muridnya kan? Tapi itulah ulama. Jadi menghargai pendapat orang sekalipun itu adalah muridnya. Padahal kalau seandainya Syekh waktu itu mengatakan, ya Allah, ayo kita qadha berdua, saya pun mau nurut. Karena Syekh nggak mungkin. Tapi Syekh nggak nanya. Lah kamu kenapa? Nggak nanya misalnya kamu dalilnya apa ini, enggak. Saya cuma nanya aja, apa Syekh udah rujuk Syekh? Loh, kata dia, kenapa? Perasaannya Syekh pendapatnya kalau nggak sempat baca Al-Fatihah nggak terhitung satu rakaat. Loh, emang kenapa tadi? Kan kita nggak baca Al-Fatihah Syekh, takbiratul ihram langsung ruku. Benar? Benar Syekh. Tanya ke pengawalnya, benar. Berdiri langsung Syekh. Tapi saya sama pengawalnya Syekhnya enggak. Kita bertahan juga dengan pendapat enggak disuruh. Pengawalnya Syekh juga enggak, sama dengan saya juga, enggak tetap terhitung. Karena hadis ini tadi, mana adraka raka'atan, kita mendapati satu rakaat. Makanya itulah akhlaknya para ulama, itulah adab dalam khilaf. Padahal kita ini murid beliau dan juga pengawalnya muridnya. Kalau seandainya ya Allah, ayo kita tiga bareng-bareng qadha, kita tiga qadha, kita akan qadha. Gak mungkin ngeyel. Urusan pendapat, tapi di hadapan Syekh menghormati, tetap kita harus menghargai. Tapi lah, beliau berdiri sendiri, kitanya ngobrol-ngobrol, pengawalnya ketawa. Oh, rupanya Syekh nggak rujuk, kata dia. Nah, jadi itu barakallahu fikum yang diperkecualikan oleh para ulama pada saat orang masbuk dan tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kemudian kata beliau, wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini madhab siapa? Madhab Syafi'iyah. Antum madhabnya apa ya kawan? Bismillahirrahmanirrahim ayat surat Al-Fatihah atau bukan? Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah bukan? Hah? Antum madhabnya apa sih? Ya udah, kalau nggak tahu madhabnya, Bismillahirrahmanirrahim madhabnya apa antum? Ayat pertama surat Al-Fatihah atau bukan? Hah? Kalau dalam Al-Quran? Masuk ya? Kalau dalam Al-Quran masuk ayat pertama. Naam. Tetapi barakallahu fikum ya ikhwan, kalau kita lihat sepertinya antum yang ada di sini meyakini itu tidak? Meyakini ayat pertama tidak? Saya yakin antum tidak meyakini itu. Kenapa? Karena kalau antum sholat bismillahnya sir.
Kalau antum mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah, berarti nggak boleh dipisah. Berarti kalau Al-Fatihahnya jahar, Bismillahnya juga harus jahar. Kalau antum Bismillahnya sir, berarti Bismillahnya 2 kali. Pertama sir, kedua jahar. Kenapa? Bismillah yang pertama di luar Al-Fatihah, Bismillah yang kedua Al-Fatihah. Naam. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, padahal beliau sendiri mazhabnya apa ya ikhwan? Syafi'iyah. Tapi itulah para ulama bermadhab bukan untuk taklid. Bermadhab bukan untuk taklid. Silahkan bermadhab, tapi jangan menekan orang yang tidak semadhab dengan saya, ini begitulah. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermadhab. Tapi bukan berarti haram, silahkan. Tapi jangan mengilzamkan orang. Jadi Imam Ibnu Katsir membahas ini dalam tafsir beliau, bahwa yang benar Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu sendiri juga diantara namanya apa? Surat Alhamdu. Berarti mestinya bahkan banyak masyarakat awam kalau suruh baca Al-Fatihah nggak bisa. Suruh baca surat Alhamdu bisa. Surat Al-Fatihah nggak tahu. Surat Alhamdu baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang menjadi masalah di situ adalah, dan ini juga dibahas dalam tafsir Jalalain pun bahkan juga ada ini. Dalam tafsir Jalalain As-Suyuti sama Al-Mahalli, Al-Imam As-Suyuti dan Al-Mahalli pun ada bahasan masalah bismillah ini. Dan bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita keluarkan Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah tinggal berapa ayat? Tinggal 6 ayat. 6 ayat. Tinggal 6 ayat. Padahal surat Al-Fatihah itu muhkamnya berapa ayat? 7 ayat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anil Karim, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat. Minal mathani yakni yang diulang-ulangi dalam setiap salat. Mathani diulang-ulangi. Setiap salat mesti membaca, dalam setiap rakaat membaca apa? Al-Fatihah. Maka maksudnya al-mathani adalah Al-Fatihah yang diulang-ulangi dalam setiap salat. Wal Qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang agung. Jadi yang dimaksud dengan surat ini berarti apa ya ikhwan? Surat Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Maka kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama Al-Fatihah, naam, itu 7 ayat dalam Al-Quran. Tapi kalau kita keluarkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berarti tinggal berapa ayat? 6. Maka kemudian di dalam ini juga ada di dalam tafsir Jalalain yang ringkas dibahas. Maka berarti kita hitung kembali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ini satu ayat ini, ayat ke-7 ini, iya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau dalam Al-Qur'an yang ada di kaum muslimin, ini satu ayat ini. Maka kata beliau kalau kita jadikan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan itu yang rajih dan itu yang benar, maka berarti Al-Fatihah tetap kita harus jadikan 7 ayat, nggak boleh 6 ayat. Maka ayat yang terakhir itu dijadikan 2, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7.
Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsir beliau bahwa ini adalah hitungan yang sangat tepat. Karena ayat-ayat yang pertama sampai kedua itu ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek sangat tidak sesuai kalau kemudian ayat terakhir panjang. Maka sangat tepat kalau ini dibagi dua. Sangat tepat kalau ini dibagi dua. Berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari apa ya kawan? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat Al-Quran di surat apa? Surat apa? Surat An-Naml. Suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Naam. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, itu isinya suratnya Nabi Sulaiman dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang keberapa ini berarti? Qiraatul Fatihah. Qala warruku'u wattuma'ninatu fihi. Rukun yang berikutnya ruku' dan tuma'ninah. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku', tapi bukan hanya sekedar ruku' tapi tuma'ninah. Tuma'ninah, tenang, jangan tergesa-gesa. Ruku'. Yang berikutnya warraf'u wal i'tidal wat tuma'ninatu fi. Bangkit dan i'tidal. Apa itu i'tidal ya ikhwan? Berdiri setelah ruku'. Tadi rafa apa? Kan katanya ar-raf'u wal i'tidal wat tuma'ninatu fi. Ar-rafu artinya apa? Bangkit dari ruku. I'tidal bangkit dari ruku juga. I'tidal itu artinya berdiri lurus. Jangan punggungnya belum lurus sudah ruku, sudah sujud. Seperti misal dalam meluruskan shaf apa? I'tadilu, apa namanya? Sawsufakum wa'tadilu, lurus. Sawu sufakum, rapatkan, luruskan shaf kalian. I'tadilu. Ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. I'tidal artinya apa? Berdiri lurus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa idza rafa'ta fala tasjud hatta tatma'inna qa'iman. Di dalam sebagian riwayat hatta ya'uda kullul adla'i ila makaniha, sampai semua persendian itu kembali ke tempatnya, lurus, i'tidal. Jangan baca doanya dibaca di jalan. Sami Allahu liman hamidah, belum lagi berdiri sudah Allahumma rabbana walakal hamd, Allahu akbar. La. Itu Anda enggak menjalankan berarti. Rafa, bangkit dari ruku, i'tidal, lurus, berdiri, tuma'ninah apa? Tenang. 3. Jadi berdiri, rafa itu udah bangkit, sami Allahu liman hamidah, lurus. Biarkan tenang. Nikmati, kalau sholat itu dinikmati. Karena ini ibadah. Sholat itu dinikmati, jangan yang ada di benak kita yang penting selesai. Kenapa? Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ada 3, i'tidal, war-rafa', bangkit dari ruku, i'tidal, lurus, dan tuma'ninah, tenang. Baru kemudian sujud. Kemudian was-sujudu wat-tuma'ninatu fi. Sujud dan tuma'ninah. Jadi perbedaannya apa ya kawan berarti di sini ini? Ini tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi, melainkan salatnya tidak sah. Sujud tuma'ninah. Karena ini adalah barakallahu fikum ya ikhwan, pada saat kita sujud itu adalah posisi seorang hamba yang paling merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud. Hidung di tanah, wajah di tanah. Padahal wajah ini adalah anggota badan kita yang paling mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tadribul wajh. Jangan sekali-kali kamu mukul wajah.
Kamu latihan tinju boleh, silat boleh, tapi jangan mukul, jangan mukul wajah, haram. Padahal kalau orang tinju karate yang diincar pertama apa? Wajah. Kan nggak boleh kan? Apa ada perkecualian? Nggak boleh. Boleh, bukan berarti haram orang main latihan tinju, latihan karate, latihan silat, latihan taekwondo, apa sih boleh. Tetapi jangan memukul apa? Wajah. La tadribul wajh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan mukul wajah. Jadi kalau mau sparring pakai panci, biar wajahnya ketutup. Ya pakai helm kan bisa. La tadribul wajh, enggak boleh mukul wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima, Khalid bin Walid panglima, dan panglima-panglima Islam yang memiliki tentara-tentara yang super kuat, tapi tidak pernah mukul wajah. Enggak pernah main damprat wajah, main gampar wajah, enggak ada. Karena Rasulullah melarang. Maka kenapa? Karena wajah ini adalah anggota badan yang paling mulia, yang paling terhormat. Nah, orang pertama kali ngelihat kita itu ngelihat wajah kita loh. Dari belakang kelihatan langsing, kelihatan ini, begitu ngelihat muka, auzubillahi minasyaitonirrajim katanya. Dari belakang pakaiannya Masya Allah, menarik, merangsang, body luar biasa. Begitu lihat wajah nenek-nenek, auzubillahi minasyaitonirrajim. BMW katanya, body mengalahkan wajah. Innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam dalam wujudnya. Fala tadribul wajah. Jangan mukul wajah. Jangan mukul wajah. Tidak boleh, haram mukul wajah ya ikhwan. Walaupun anak kita atau mungkin istri, enggak boleh. Allah mengizinkan boleh kalau istri yang nusyud, yang membangkang boleh dipukul, tapi tidak boleh mukul wajah, haram. Nah, maka tempat yang paling rendah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah pada saat apa? Sujud. Maka tumaknina, perbanyak doa di dalam sujud itu. Perbanyak doa. Kesempatan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal julusu bainas sajdatain wat tuma'ninatu fi. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Ini dinamakan duduk apa? Duduk di antara dua sujud dinamakan apa ya ikhwan? Jilsatul. Duduk apa ini? Iya, tapi apa kan ada namanya jilsatul istirahah. Duduk istirahat sebentar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Duduk doa Allahu Akbar. Jadi ada duduknya. Tumaknina itu rukun. Makanya kadang-kadang kita ini berfikir ya ikhwan barakallahu fikum, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melancarkan usaha kita, melancarkan rezeki kita, memberikan ketenangan kepada kita. Tapi kita sendiri ketika dipanggil oleh Allah untuk mendekat tergesa-gesa. Makanya Urwah bin Zubair pernah melihat orang sholat di masjid. Sholatnya super kilat ini orang, cepat. Setelah selesai sholat dihampiri, diajak bicara. Kata dia, saya ngelihat anda ini orang yang gak butuh kepada Allah kayaknya. Siapa yang tidak butuh kepada Allah? Kata dia, wallahi inni la as'alullaha kulla syai'in fi salati hatta al-milh. Demi Allah, kata Urwah bin Zubair, saya kalau sudah berdiri menunaikan salat, saya minta segala kebutuhan saya kepada Allah, sampai garam pun saya minta. Jadi doa itu rinci. Jangan hanya global-globalnya aja. Doa itu rinci. Apa masalah yang kita alami? Sudah ada catatannya. Saya mau doa kepada Allah kali ini. Ya Allah, lembutkanlah hatinya anak saya, hatinya istri saya, hatinya suami saya, semuanya rinci. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa kana salaf
yas'alunallaha kulla syai'in fi salatihim hatta milha ajinihim. Itu beliau dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kata beliau, dan para salaf meminta kepada Allah segala sesuatu di dalam salat mereka, sampai garam dapur pun mereka minta kepada Allah. Tali sandal putus, minta kepada Allah. Kenapa? Allah menyuruh sih, wasta'inu bis sabr wa as-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita dalam masalah susah, sulit, minta salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri tunaikan salat. Tenang hati itu. Makanya hidup itu jangan pernah jauh dari masjid. Hidup itu apa itu? Di dalam salat. Di dalam sujud jangan pakai bahasa Indonesia, diusahakan. Nanti kalau mau pakai bahasa Indonesia di luar sholat. Tapi kalau di dalam sujud pakai bahasa Arab, biasakan. Masa sih nggak bisa ulang-ulangi aja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulangi. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Seorang Arabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba ajarkan kepadaku doa yang kira-kira ringkas, padat. Rasulullah mengajarkan kalimat ini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. 4. Ya Allah, ampuni dosa saya, rahmati saya, tunjukin saya ke jalan hidayah, bukakan rezeki saya. 4 kalimat tapi komplit dunia akhirat. Ringkas kan? Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab ini langsung hafal. Berapa lama datang lagi ya Rasulullah? Nggak ada tambahan lagi, cuman itu doang. Kata Rasulullah, kalau kamu doa ulang-ulangi itu dan Allah kabulkan, itu sudah dunia akhirat. Ubay bin Ka'ab, ya ikhwan, dia minta kepada Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Ya Rasulullah, saya ini kalau doa seringnya saya memulainya dengan salawat. Fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, sebaiknya kalau saya doa itu kira-kira berapa persen untuk salawat? Taruhlah kalau saya doa 15 menit atau 20 menit, durasinya saya berdoa 10 menit, kira-kira bagusnya dari 10 menit itu berapa menit untuk salawat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, masyid, terserah kamu. Kata Ubay bin Ka'ab, Ats-tsuluts ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in zitta fahuwa afdal. Ma syi'it, in zitta fahuwa afdal. Kata Rasulullah, tidak ada masalah, tapi kalau kamu naik lagi itu lebih afdal. Tambahin lagi lebih afdal. An-nisf ya Rasulullah, kalau gitu separuhnya gimana? 5 menit untuk salawat, 5 menit untuk doa. Kata Rasulullah, ma syi'it fa in zitta fa huwa afdal. Kata Rasulullah, enggak ada masalah, tapi kalau kamu naik lagi, tambahin lagi enggak apa-apa. Qala fatsulusain ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3-nya gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma syi'ta fa in zitta fa huwa afdal. Kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambahin lagi lebih afdal. 1/3 udah, setengah udah, 2/3 udah, kurang berapa lagi nih? Hah? Apa lagi berarti habis itu? Sudah mentok udah. Ya Rasulullah, idzan aj'alu laka salati kullah. Ya Rasulullah, kalau begitu saya perbanyak salawat aja. Enggak usah ada doanya, saya salawat aja udah. Kata Rasulullah, idzan yakfikallahu hammak wa yaghfir dzambak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bisa ngerjakan itu, maka Allah akan memenuhi kebutuhanmu dan mengampuni dosamu. Makanya perbanyak salawat sallallahu ala Muhammad. Perbanyak salawat. Memang kenapa ketawa? Nggak boleh kayak gitu. Boleh kan? Perbanyak salawat. Nyopir mobil, daripada kadang-kadang Masya Allah ikhwan kita kadang-kadang sudah ngaji, sudah ta'lim, tapi kalau di mobil kumat sendirian, nyopir sambil musik.
Padahal sudah ngaji gitu, ampun banget kadang-kadang. Masya Allah. Begitu naik sama Ustadz, ketahuan begitu di starter musik. Aduh, maaf Ustadz, ini anak-anak mainan di mobil. Anak-anak, apaan lu, ketahuan aja mulu anak-anak. Kalau lagi ngaji wajah malaikat. Tapi kalau udah di mobil sendirian, musik sampai kedengaran di luar. Begitu pas ada jadwal Ustadz ngantar Ustadz terus musik. Aduh, ini anak-anak kurang ajar ini. Matiin afwan Ustadz, ini anak-anak apaan lo? Anak-anak itu ada dhamir mustatir di situ, bapaknya anak-anak tuh. Terus apa manfaatnya setelah itu? Tenang hati? Nggak bakal tenang. Tenang hidup? Nggak bakal tenang. Dapat rezeki? Nggak bakal. Kalaupun dapat nggak berkah. Coba berbanyak di situ sambil nyopir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah sallallahu ala Muhammad wa sambil salawat. Kata Rasulullah apa? Idzan yakfikallahu hammak. Kalau begitu Allah akan memenuhi kebutuhanmu dan akan mengampuni dosamu. Terbiasakan. Jangan kalau di mobil kumat. Kadang-kadang ada orang begitu sih. Ketahuannya kalau pas diajak, pas penjemput Ustadz, Masya Allah. Tapi cepat-cepat cari alasan. Padahal itu kan pembuktian. Itu pembuktian taklimnya. Kalau ucapan kan ada yang ringan, katanya kan yang ucapan ringan timbanya berat. Kayak subhanallah hamdi, subhanallah hadir. Ya. Dibandingkan dengan sholawat, itu pilihannya mana, Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi Rasulullah SAW mengatakan, kalimatan khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat sangat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah, sangat berat pada timbangan kebaikan di hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mana yang afdal? Dua-duanya afdal. Kenapa? Yang namanya hati kita ini gampang bosan. Itu loh maksudnya. Makanya kenapa zikir itu macam-macam. Karena apa? Kita ini kan gampang bosan. Masa 1 jam, setengah jam kita nyopir salawat, capek kan, bosan, jenuh kan? Ganti subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jenuh, bosan, ganti lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu dzikir. Jenuh, ganti lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaik, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Jadi jangan bicara yang afdal mana, perbiasakan seperti itu. Tanpa jumlah tertentu seperti itu. Tanpa jumlah tertentu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Gak ada jumlah tertentu. Perbanyak zikir kepada Allah kalau kamu ingin sukses, ingin selamat. Adzan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita lanjutkan. Terakhir pembahasan kita masalah al-sujud, al-julus, kemudian al-julus baina sajdatain, termasuk rukun dalam salat. Kemudian apa tadi? Duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat, jilsatul istirahah. Duduk istirahat. Kalau jamaah ngomongnya apa? Rahat. Perlu rahat sebentar. Istirahat. Nah, jangan berisik anak-anak, jangan berisik ya, jangan pernah berisik. Kemudian wal julusul akhir wat tasyahhudi fi. Duduk al julusul akhir, duduk terakhir, dan tasyahud. Ini juga termasuk rukun. Duduk dinamakan duduk terakhir dalam salat jilsatu apa? Al-iftirash atau apa ya, ikhwan? Iftirash atau satunya apa lagi? Tawarruk atau iftirash. Naam. Duduk yang terakhir dalam salat adalah ruku. Artinya barakallahu fikum, berarti apa ya ikhwan? Kalau orang lupa tasyahud awal langsung berdiri, itu bisa dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa tasyahud akhir, bangun langsung salam, ya enggak sah salatnya, diulangi. Enggak sah salatnya. Karena apa? Tasyahud duduk dan tasyahud akhir itu adalah termasuk apa? Rukun. Dan yang namanya ibadah barakallahu fikum, coba perbiasakan ya ikhwan, antum baca sifat salat Nabi, terutama doa-doanya itu terjemahannya dibaca. Terjemahannya dibaca. Kenapa? Karena ketika kita salat, tahu terjemahannya, bisa paham, itu akan lebih nikmat. Salat itu nggak kayak lagu India. Orang kalau udah dengerin lagu India padahal nggak tahu artinya, joget kayak cacing kepanasan. Salat nggak bisa kayak gitu. Coba diresapi tahu artinya, itu akan nikmat. Apa yang saya baca, apa yang saya ucapkan, itu diresapi, difahami maknanya, akan lebih nikmat, akan lebih khidmat. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Juga termasuk rukun salat adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dan ini tidak boleh pakai lafaz sayyidina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusayyiduni, tidak, jangan kalian mengucapkan sayyidina dalam salawat, artinya salawat salat. Jangan salah paham. Salawat di luar salawat di luar salat, antum membuka ceramah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh, silahkan. Rasulullah mengatakan ana sayyid waladi Adam, saya adalah sayyidnya waladi Adam. Tapi ketika para ulama mengatakan tidak boleh bersalawat dengan lafaz sayyidina, itu maksudnya di dalam apa? Salat. Di dalam salat. Kenapa? Salat itu kan tuntunan. Yang namanya tuntunan itu nggak boleh kita nambahin dong. Boleh nggak kita nambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira? Ada yang salah dengan makna Allahu Akbar kabira? Nggak ada yang salah. Tapi ini kan salat, kita tidak boleh menambahin, karena ini paketnya sudah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka nggak boleh kita nambahin. Maka tidak ada lafaz sayyidina dalam salawat salat. Adapun di luar itu silahkan. Kita mau takbir mau salawat di luar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Dia adalah sayyid waladi Adam. Salawat
termasuk rukun di dalam salat. Maka kita jangan lupa di dalam salat, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham itu ada sekitar berapa lupa, sekitar 48 apa 49 yang disyariatkan untuk bersalawat. Waktu-waktu atau tempat-tempat yang disyariatkan untuk apa? Bersalawat. Di antaranya adalah di dalam salat, salat wajib maupun salat sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Coba kalau kita fahami yang seperti ini, mungkin kalau kita lalai, kita kan nggak merasakan keagungan itu. Tapi ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terasa nggak bahwa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salawat kepada kita? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Kamu mengucapkan 1 kali salawat untuk saya, kata Rasulullah, Allah membalasmu dengan 10 kali salawat. Apa itu 10 kali salawat? Allah mengucapkan salawat untuk hambanya. Maknanya apa? Memuji. Allah memuji kamu 10 kali di hadapan malaikat-malaikatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala memuji kamu 10 kali di hadapan malaikat-malaikatnya. Sementara kamu salat, sementara kita salat 5 waktu sehari semalam. Berapa kali salawatnya itu? Itu salat wajibnya, belum lagi salat sunnahnya, belum lagi salat malamnya. Setiap kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan malaikatnya 10 kali. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah dalam hadis Abu Hurairah? Hamidani abdi. Begitu kita salat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan apa? Di hadapan malaikat-malaikat, ada hambaku yang sedang memuji saya. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Kata Allah di hadapan malaikat-malaikatnya, ada hambaku yang sedang menyanjung saya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, majjadani abdi, hambaku sedang memujaku, menyanjungku. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah di hadapan malaikat? Laja ilayya abdi, hambaku, atau ada hambaku yang sedang memasrahkan segala urusannya, bahkan menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada saya. Iya, karena abudi Allah, hanya kepadamu saya beribadah dan hanya kepadamu saya meminta. Apa kata Allah di hadapan malaikatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada hambaku yang sedang memasrahkan dirinya kepadaku, sedang memasrahkan segala urusannya. Coba sekali lagi, kalau sholat itu kita resapi dengan khusyuk, itu kan nikmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang saya sembah dan hanya Engkau yang saya mintai segala kebutuhanku, ya Allah. Nasta'in. Apa kata Allah? Laja ilayya abdi, ada hambaku yang sedang memasrahkan dirinya, yang sedang memasrahkan segala urusannya kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, da'ani abdi, ada hambaku yang sedang meminta kepadaku. Setelah memuji, memasrahkan diri, baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah di hadapan malaikatnya, sa'alani abdi, ada hambaku yang sedang meminta, dan saya harus memenuhi permintaannya, karena dia sudah memuji-muji saya dan sudah menyanjung-nyanjung saya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah Azza wa Jalla, hadza li wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah, inilah permintaan hambaku untuk saya jawab, tunjukkan jalan yang benar, saya jauhkan dari jalannya orang-orang yang tersesat maupun jalannya orang-orang yang saya murkai, dan saya akan penuhi permintaan hambaku ini. Makanya kalau orang sholatnya benar, mesti apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, mesti akan tercegat dari perbuatan apa?
kemungkaran, keji dan mungkar. Orang sholatnya benar, togelnya lancar, sholatnya gak benar berarti. Kenapa? Antum di dalam sholat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Apa togel itu jalan yang benar? Togel itu jalan bangkrut. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu zina. Di mana sholat kamu? Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang benar. Jangan sampai saya terjerumus dalam jalannya orang-orang yang tersesat atau jalannya orang-orang yang kau murkai. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Eman-eman salat saya. Saya sudah memohon kepada Allah. Kalau salat kita benar, barakallahu fikum ya ikhwan, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Kenapa? Karena kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita mengkombinasikan antara salat dengan hasad dan hasud? Karena salat kita enggak benar. Masih mending cuman hasad, ada orang hasad tapi hasud juga sekalian. Hasad hasud sekalian. Siapa yang tidak dihasud atau menghasut orang, itu kan enggak benar. Salatmu di mana? Coba kamu salat malam. Kamu bangun salat malam. Di tengah malam di kamarmu yang gelap bangun salat malam. Berarti kamu akan merasakan ada siapa di dunia ini. Coba antum bangun salat malam. Antum bangun salat malam ketika jam 2 malam, jam 3 malam, setengah 4 malam, di dalam kamar, lampu yang warna kecil gitu. Coba hayati di situ. Berarti antum sama siapa di dunia ini pada saat itu? Sama siapa? Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala meminta dan mengadu. Lalu apa gunanya sekarang? Dari situ antum akan menghayati, ya subhanallah. Ternyata pada hakikatnya manusia ini beginilah keadaannya. Di dunia aja sendirian pada akhirnya. Tengah malam, orang-orang yang memuja, yang menyanjung-nyanjung kita, yang tadinya kita hasut untuk mengelompok ke kita, apa mereka datang di kamar kita jam 2 malam, jam 3 malam di rumah kita? Kalau mereka datang kita usir bahkan. Itulah renungan kita. Makanya barakallahu fikum, salat malam itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min fi qiyamihi bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah pada salat malam. Bangun. Ayuhan nas, sallu wan nasu niyam. Wahai manusia, salat ketika orang tidur. Di situ kamu akan merasakan kebesaran hati, kebesaran jiwa. Apa maksudnya kebesaran hati, kebesaran jiwa? Ternyata begini memang kehidupan dunia. Perasaan waktu saya ta'lim orang banyak yang memuji saya, yang ahlan ustaz ini semua. Tapi begitu pulang ke rumah, di mana itu orang-orang yang memuji saya tadi itu? Ujung-ujungnya saya sendirian di rumah, ya Allah, berdiri menunaikan salat. Sehingga di situ kamu gak bakal kecil hati ketika ditinggalkan orang, ketika direcehkan orang. Kenapa? Ujung-ujungnya di dunia aja saya sendirian kok kayak gini salat tengah malam. Koreksi diri itu, introspeksi diri itu. Kemudian wat taslimatul ula, dan yang berikutnya adalah salam yang pertama. Yang rukun itu adalah salam yang pertama. Kalau yang kedua bukan. Dalam arti kalau orang sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama. Kalau misalnya belum salam ke kiri kemudian keluar angin, sah, salatnya sudah sah. Karena rukun itu adalah salam yang pertama. Naam. Tapi kalau begitu selesai, begitu mau salam, keluar angin, tanggung amat salat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pura-pura. Padahal sebelum salam sudah keluar angin. Ya batal. Mau paksakan pun tetap nggak dicatat di sisi Allah. Itu sama dengan wanita yang puasa, lagi nunggu buka puasa, entar lagi azan, nunggu buka puasa, kapan ini azan? Begitu 5 menit sebelum azan keluar haid. Diam-diam aja lah, nggak ada yang tahu aja. Nanti ngomong ke suaminya habis haidnya, habis buka puasa aja. Lah kamu ngomong ke suaminya kamu taunya kamu sesuai dengan Allah, tapi apa bisa kemudian malaikat bisa diajak kerjasama?
Malaikat tolong catat ya, jangan catat sekarang, nggak mungkin. Malaikat maha tahu. Catat puasamu nggak sah, maka jangan bohongin malaikat. Malaikat nggak bakal bisa dibohongin. Lah capek dong seharian puasa, masa tinggal 3 menit lagi azan keluar darah haid, batal. Itu sama dengan kamu sholat setelah bahasa tasyahud semuanya, begitu mau salam kentut, aduh, ya sudah nasib, ulangi lagi sholatmu. Kenapa nggak ditahan? Tapi sudah nggak bisa ditahan, kata siapa? Itu setan. Kan ada khusus setan yang meniupkan di dubur pada saat sholat kan? Ada khusus. Jadi begitu kita sholat itu ada khusus tuh. Kerjanya setan jorok banget. Hah? Bukan hanya ngapusi orang, ngobatin obat pakai kelapa, ngobatin orang sakit pakai kelapa, berubah jadi warna merah, ada paku, ternyata penipuan. Ngobatin orang pakai keris petir, beli di pasar 5.000 mainan anak-anak, ada baterainya. Setan sampai ada yang sejorok itu kerjaannya coba. Sejorok itu coba niupin di dubur. Astagfirullahaladzim. Niup di dubur sehingga orang sholat itu terasa seakan-akan ada angin keluar. Ada angin keluar. Apalagi mohon maaf perempuan, kadang-kadang begitu dia sujud terasa ada angin keluar. Padahal dan itu pernah ditanya, sering ada pertanyaan. Ternyata angin itu bukan dari dubur tapi dari kubul. Dari apa? Dari kubul. Ini batal atau tidak? Enggak batal. Kenapa? Karena kalau yang membatalkan sholat itu, wudu itu kalau angin yang keluar dari dubur. Kalau ini kan dari kubul, bukan angin keluar aslinya. Nah, itu setan sampai sejorok itu kerjaannya. Tapi manusia ada aja yang mau ngikutin setan. Ada aja yang mau ngikutin setan. Ada aja manusia yang mau berobat ke dukun. Padahal dukunnya sakit, dibawa kemana? Ke rumah sakit, nggak waras. Makanya para dukun dibilang paranormal, karena yang datang nggak normal. Secanggih apapun dokter spesial nggak pernah dibilang paranormal. Kenapa? Yang datang pada waras. Walaupun sakit tapi mereka waras. Heran, kenapa nggak ada dukun sakit dibawa ke dukun lain yang lebih sakti? Kenapa? Dukun sakit dibawa ke dukun yang lebih sakit, pateni sisan. Ini pesaing berat ini. Daripada kamu nyaingin saya tak santet pisan. Habis kamu lari, saya nggak laris. Itu dukun. Kenapa? Nggak ada sekolahnya masalahnya. Makanya mesti hitam, nuansanya begitu masuk hitam itu semuanya udah kotor jorok lah. Kenapa? Memang pengabdi setan. Harus mengabdi kepada setan. Coba dibawa ke ruangan terbuka gini, ditonton orang banyak, ayo praktekkan kekebalannya. Gagal itu, bacok orang malah luka. Gagal dia, karena apa? Nggak bisa. Itulah, Masya Allah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kadang-kadang manusia sampai ada sejorok itu kerjaan setan, tapi orang percaya. Jelas-jelas kalau dukun sakit dibawa ke dokter, kenapa kamu nggak bawa berobat ke dokter aja? Toh dukunnya sakit juga dibawa ke dokter. Berarti sakti mana? Berarti saktian dokter daripada dukun. Tapi orang percaya aja. Sampai kapan masyarakat kita ini mau waras? Tetap aja percaya sama dukun. Lagi dibongkar terus triknya perdukunan. Kemudian yang terakhir, wa niyatul khuruji minas shalah, niat keluar dari salat. Dan ini tidak perlu. Niat keluar dari salat cukup dengan salam. Salam itu sudah otomatis keluar dari salat. Salam itu sudah otomatis keluar dari salat. Wa tahriruha taslim. Wa tartibul arkan ala ma dzakarnah, dan tertibnya rukun seperti yang kita sebutkan. Ini beberapa pembahasan ya ikhwan, barakallahu fikum, masalah arkanus shalah, rukun-rukun salat yang barakallahu fikum merupakan syarat syarat diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan seputar ini? Teks selawat apa itu? Di luar sholat itu kan sering kita dengar dari Muqaddimah Ustaz itu kan lafaz
salawatnya itu kan udah apanya ada apa namanya? Di sholat kan teks Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Kalau di luar sholat boleh nggak selain teks yang seperti itu? Boleh. Jadi kalau di dalam sholat itu ada tuntunannya ya, barakallahu fikum. Kalau di dalam sholat ada tuntunannya. Salat apa namanya? Salawat apa namanya? Hah? Salat Ibrahimiyah apa salawat Nariyah? Salawat Badriyah. Salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai selesai. Tetapi kalau di luar sholat itu bebas. Yang penting intinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang penting di luar sholat itu dua, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Yang penting dua, salawat dan salam. Nah, itu kalau di luar sholat dan itu bebas. Itu bebas, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Kalau untuk berdoa selain posisi sujud, posisi ruku apa boleh doa? Kalau untuk sholat, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa doa yang paling mustajab di dalam sholat itu ada dua tempat. Posisi dalam sujud, entah itu sujud terakhir, sujud pertama. Cuman pengalaman saya biasanya kalau sujud di awal banyak doa, lupa akhirnya. Sholat taraweh, begitu sujud pertama banyak doa, lupa. Begitu berdiri, ini saya sujud pertama apa kedua ya? Iya, berapa kali saya coba, berantakan akhirnya sholatnya. Akhirnya komen mudah lantar aja lah, doanya terakhir aja biar ingat. Jadi bukan berarti nggak boleh di awal, tengah boleh. Cuman begitu, yang apa namanya, halaman bubar akhirnya. Jadi itu yang pertama di dalam sujud. Kemudian yang kedua kata beliau, kenapa dia ini yang mustajab? Rasulullah mengatakan, fa aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba pada saat kamu sujud dengan Allah itu pada saat sujud. Maka perbanyak doa. Yang kedua, sebelum salam, setelah tasyahud. Setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan tinggal salam, doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yatakhayyar minad du'a'i mastata'a." Setelah itu kamu pilih doa apa yang kira-kira kamu mau ucapkan. Itu termasuk waktu yang sangat mustajab. Dan juga Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. "Fala tada'anna dubura kulli salatin." Maka jangan kamu tinggalkan doa ini setiap selesai salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis ini ada dua kemungkinan. Dubura kulli salah. Dubura kulli salat, dubur setiap salat, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan sebelum salam, kemungkinan sesudah salam. Karena dua kemungkinan ini tidak ada dalil yang menguatkan, maka pada asalnya boleh entah itu dibaca di sebelum salam ataupun sesudah salam. Namun kata beliau rahimahullah, pada keumumannya yang namanya doa itu adalah lebih mustajab di dalam sholat, sedangkan setelah sholat itu lebih afdalnya adalah zikir, bukan doa. Boleh doa setelah sholat, cuman zikir dulu. Maka kata beliau, berarti yang paling tepat sebenarnya ini adalah dibaca di dalam sholat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru salam. Naam. Wallahu a'lam. Ada orang masbuk dapatnya ruku. Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kalau dia sempat membaca doa ruku, maka tidak perlu menyempurnakan karena masih terhitung satu rakaat. Namun wallahu alam bissawab, memang kalau untuk lebih hati-hati ditambahi karena dia tidak mendapatkan takbiratul ihram.
dia tidak mendapatkan takbiratul ihram. Itu yang saya ingat dari fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Lebih hati-hati. Kita lebih hati-hati karena memang kita keluar dari keraguan pada saat itu. Enggak ragu kita. Naam, wallahu alam. Apakah di zaman sahabat itu ada sholawat selain sholawat yang diajarkan Nabi Ustaz? Salawat Badriyah. Ya akhi barakallahu fiik. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Jala'ul Afham. Kitab Jala'ul Afham itu membahas tentang masalah keutamaan salawat, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yang masyhur salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Ada lagi kalau di masyarakat kita ada salawat Fatih, pembuka pintu rezeki. Ya, maksudnya pembuka pintu rezeki itu bagi yang ngajarin. Karena kalau di fotokopi terus dijual kan membuka pintu rezeki bagi dia. Yang baca ya rezekinya serat aja, tetap aja begitu. Jadi kadang-kadang diijazahkan, saya ijazahkan sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad Al-Fatih likulli mughlaq. Ya akhi barakallahu fiik. Salawat itu adalah ibadah. Maka yang dituntunkan dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat, perucapkanlah salawat, perbanyak bersalawat. Kita dianjurkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak. Tidak ada tuntunan salawat-salawat yang seperti itu. Itu adanya di masyarakat kita, dibuat-buat. Nah, yang sebenarnya adalah kadang-kadang qasidah. Yang sebenarnya kadang-kadang qasidah. Cuman di atas namakan apa? Salawat. Sebenarnya itu adalah qasidah sebenarnya. Seperti apa? Tala'al badru alaina. Itu kan qasidah. Jadi kadang-kadang lafadznya itu adalah qasidah. Qasidah itu dalam bahasa Arab ya syair. Syair yang dinyanyikan, yang dilagukan. Selama itu maknanya tidak menyimpang dari syariat, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau maknanya sudah menyimpang, ya nggak benar. Khifi khamsatin afdi bihi al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Itu siapa? Lagunya orang Syiah. 5 orang aku tebus mereka dengan neraka. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al-Mustafa siapa? Rasulullah. Al-Murtada Ali wa ibnahuma, 2 anaknya Hasan Husain wa Fatimah. Saya jadikan tebusan mereka dari neraka. Nebus diri dari neraka dengan 5 orang. Naudzubillah. Nebus diri dari neraka itu dengan amal dan iman. Jadi kadang-kadang itu adalah qasidah yang masyarakat kita ini tidak faham. Dianggapnya itu adalah bahasa Arab bagus sekali. Coba antum perhatikan itu, yang bahasa Arab. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Sudah benar manggil Allah, giliran minta tolong kepada Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Anda ini sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi awalnya benar. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Allah Allah selamatkan kami ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda memanggil Allah, kenapa giliran minta kepada Rasulullah? Terus di dalam sholatmu apa? Jadi kadang-kadang bahasa Arab yang kebanyakan orang kata ini nggak paham artinya. Dianggapnya aku hebat banget nih bisa bahasa Arab. Wah, Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah bagaimana? Sahabat Rasulullah sendiri ketika perang Uhud patah itu gigi gerahnya kena panah. Rasulullah sendiri sakit. Gimana Anda minta diselamatkan oleh Rasulullah SAW? Sementara Abu Thalib sendiri nggak bisa diselamatkan oleh Rasulullah. Nah itulah kadang-kadang sebenarnya qasidah, syair dalam bahasa Arab yang dilagukan, yang sebenarnya kalau maknanya tidak menyimpang dari syariat Islam, dari ajaran Islam, silahkan, gak ada masalah. Tapi kadang-kadang maknanya ini yang berat, yang terlalu jauh dari akidah, terlalu jauh menyimpang gitu loh, yang gak difahami. Dukun atraksi kebal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa salah itu salawatnya? Nggak salah. Tapi ini kan kurang ajar, salawat dipakai untuk ilmu kebal.
Semenjak kapan Rasulullah pakai salawat untuk ilmu kebal? Mau membunuh Abu Jahal kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, enggak ada. Ini kan musna'udzubillah menyelewengkan ajaran Islam. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup ya? Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.